untuk menduduki kursi presiden dan wakil presiden di 2024. Betul. Saya kira kita setuju ya semua ya? Harus setuju karena ini bukan kita mengada-ngada, bukan kita berkhayal, bukan kita berpikir sekedar merasa bahwa mereka itu pantas, bukan. Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu adalah pilihan yang paling baik, ideal dan rasional ya, yang bisa dipilih oleh orang Indonesia. Mereka adalah yang paling tepat untuk menduduki kursi pimpinan ya, sebagai presiden dan wakil presiden. Tadi pasti udah panjang lebar dijelasin kenapa ya. Saya sendiri, ini saya mau share sedikit ya. Kenapa kita mesti percaya dengan keyakinan kita bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu adalah yang terbaik. Sebelum saya mau nyanyi nanti, mau nggak saya nyanyi dikit? Mau. Ya, Pak Ganjar itu sudah beberapa kali ketemu kami dapat kesempatan ketemu Pak Ganjar itu sudah 3 atau 4 kali ya, paling sedikit 3 kali lah. Dari situ saya sudah mengenal, saya merasa cukup mengenal beliau ini sebagai orang yang memang pertama punya Prinsip. kepribadian ya. Tadi udah ketemu kan Pak Ganjar meskipun online ya? Kan? Baik kan orangnya? Demikian juga kalau dia datang langsung ketemu saudara-saudara sekalian, dia memang baik, orang yang jujur dan punya karakter, punya integritas. Integritas tahu nggak artinya? Integritas itu berarti pendiriannya dia, isi pikirannya dia dan geraknya dia, apa yang dilakukan itu sejalan ya, tidak bertentangan, nggak mencela-mencela. Dia itu orangnya geraknya cepat tuh, suka olahraga, punya prinsip, dan kita percaya bahwa beliau bisa membawa Indonesia menjadi jauh lebih baik jika dia mendapat kesempatan untuk menjadi pimpinan ya. Kenapa? Karena begini, dia punya karakter jujur, dia punya catatan rekam jejak yang baik ya. Betul. Periode-periode pekerjaan yang dilakukannya 2 kali menjadi anggota DPR ya. Tepuk tangan dong. Ya, ini anggota DPR. Ada yang tahu lagi pekerjaan sukses yang dilakukan oleh Pak Ganjar? Berapa kali gubernur? 2 kali. Di mana? Bagus nggak pencapaiannya? Bagus. Itu kan satu yang bisa diukur. Diukur dari mana? Dari pemeriksaan keuangan, itu Badan Pemeriksa Keuangan membuat laporan, memberikan laporan yang baik untuk kinerja Pak Ganjar. Dia tidak tersangkut kasus korupsi ya. Penting ya, program beliau adalah memberantas korupsi. Korupsi adalah hal yang paling harus diperjuangkan untuk diberantas di negara kita. Betul? Karena itu menghabiskan uang rakyat ya. Banyak program-program yang harusnya bagus, dijanjikan keren, itu tidak terlaksana. Termasuk juga program tentang perlindungan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. Setuju. Di Indonesia ini bagaimana supaya negara bisa peduli, bukan hanya peduli tapi betul-betul berbuat melayani bapak-bapak ibu sekalian ya. Baik proses kedatangannya ke Malaysia, lalu perlindungan dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di sini ya. Bekerja juga dengan nyaman, dengan produktif, ya kan? Untuk makmur, ya kan? Kalau punya duit dipakai kemana? Jalan-jalan habis dong. Dikirim nggak ke daerah? Kirim ya? Iya, bagus lah. Ada juga tuh fasilitas-fasilitas kredit dan sebagainya sebetulnya bisa diakses. Jadi saya kira ini dengan segala hormat, Kedutaan Besar Republik Indonesia di sini juga sudah berusaha ya, pastinya akan terus berusaha melindungi secara maksimal ya warga Indonesia, teristimewa pekerja Indonesia di luar negeri. Kenapa? Karena azas atau prinsip daripada kedutaan besar atau hubungan luar negeri kita ya adalah perlindungan maksimal
perlindungan yang maksimal. Itu yang paling penting ya. Jadi kita harus yakin, kita percaya, kita harapkan supaya kedutaan besar dan staf-stafnya melakukan itu di Malaysia sini. Baik saudara-saudara sekalian, saya ini sebetulnya mendapat kehormatan ini datang ke sini. Masih semangat? Semangat. Saya dapat kehormatan karena begini, saya ini juga diharapkan untuk terpilih sebagai wakil rakyat di 2024. Saya merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi saya kepada masyarakat. Saya merasa saya sudah cukup lah ya. Saya merasa cukup. Saya berhutang budi pada negara dan bangsa ini. Saya lahir di Indonesia, saya bekerja, saya mendapat rezeki, ya kan? Orang-orang baik, saya harus kembalikan itu. Jadi saya pikir apapun yang saya punya dari latar belakang pendidikan saya, kebetulan dihukum juga ya. Bukan dihukum, saya kuliah dihukum di Fakultas Hukum ya. Jadi saya harapkan itu bisa jadi satu andalan dari saya untuk kemudian melayani, mengabdi kepada masyarakat. Mau nggak saya mengabdi Anda? Ya, jadi seperti itu. Semoga harapan saya, semoga Bapak Ibu sekalian di sini sejahtera, bahagia, pekerjaannya produktif, bekerja dengan layak, dapat imbalan cukup, ya kan? Amin. Kalau mungkin ada nanti suatu saat saya bisa bantu, saya pastikan saya akan bantu. Janji dong, janji. Terima kasih. Janji. Baik, ini Apa tuh? Janji tolong ya. Om Ocha sebelum nanti mengeluarkan suaranya yang paling termerdu, kita dengar sama-sama. Ada kita kasih teman ingin dialog, mungkin ada hal yang mau disampaikan. Ya, silakan. Satu dari wartawan, Oh, wartawan ya? dari Oh, iya. Kok kayaknya aku juga ingat-ingat kamu ya? Iya, zaman kapan itu? Temannya Tommy. Oh, iya. Tommy Awoy. Iya, dosen filsafat tuh. Mas Once orangnya baik sekali karena teman saya wartawan, teman saya dulu tahu saya. Iya, dulu ketemu ya. Teman saya bilang saya idolanya dia dan dia tunggu saya 40 menit sebelum saya sampai di tempatnya supaya dia bisa salaman dengan saya dan saya sangat tersentuh dan sangat rendah hati dan pintar. Terima kasih. buat satu yang mau nanya, ayo, monggo. Nah, yang mana? Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Semua luar negeri. Ya, betul. Pertama, tugas kita memenangkan, kita harus punya presiden orang kita. Betul? Betul. Siapa orangnya? Pak Ganjar. Kalau kemudian kita sudah memenangkan presiden dan wakil presiden, kita juga harus memenangkan wakil rakyat. Kenapa? Biar sempurna apa yang tadi disampaikan oleh Om Je. Kebijakan-kebijakan dan sebagainya, mulai dari eksekutif, yudikatif maupun legislatif harus orang kita. Kenapa? Kalau tidak, anggaran nanti belok. Presidennya orang kita, wakil rakyatnya bukan orang kita. Belok lagi anggarannya. Bupatinya bukan orang kita, turun ke rakyat. Jangan-jangan tinggal sakia. Betul nggak? Untuk itu kita harus menangkan semua dari tingkat atas sampai tingkat bawah orang kita. Setuju? Setuju ya? Ada yang nanya lagi? Siapa nanya tuh? Ayo. Ayo. Kita tanya jawab. Ada? Ada? Ibu mau nanya? Apa? Oh dia, oke bisa.
Nyanyi aja deh. Oke, nanti saya nyanyi. Udah nggak sabar ya nyanyi ya? Nah, padahal saya kan sebenarnya, saya mau menyanyi di Senayan sebenarnya. Ya, Apa itu? Ya, saya mau tanya untuk kedepannya, Bapak kan mewakili Dapil untuk luar negeri ya kan? Itu apa program-program Bapak yang ingin Bapak kayak jalankan untuk membantu pekerja migran? Gila ya, panggilnya bangga bapak ya. Jadi gini, saya mengerti bahwa ada beberapa permasalahan ya dari pekerja migran yang paling penting. Yang paling penting adalah kita harus menertibkan bagaimana pengiriman dari pekerja-pekerja itu melalui prosedur-prosedur yang benar, prosedur yang aman. Itu yang paling penting dulu. Jangan lewat jalur-jalur yang liar, kemudian tidak terawasi, kemudian tidak aman. Nanti saudara-saudara yang cari pekerjaan di luar negeri diberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan, ya kan? Nah itu yang bahaya. Jadi yang pertama adalah jalur pengiriman. Jalur pengiriman tenaga kerja harus lewat jalur yang formal, yang dicatat terawasi oleh pemerintah. Syukur-syukur di masa depan ini ada program digitalisasi pemerintahan ya. Pak Ganjar kan itu menjanjikan bahwa ada pembangunan digitalisasi, ya toh? Nah, zaman sekarang semua digital, handphone digital, semua digital, ya. Kita berharap negara kita digitalisasinya sukses, termasuk juga soal tenaga kerja Indonesia, baik di Indonesia apalagi yang di luar negeri. Artinya bahwa semua tercatat, semua ketahuan kerja di mana, ada problem apa, lalu ada pendampingan atau belum. Pendampingan apa? Pendampingan hukum. Pendampingan juga harus diberikan pendampingan pembekalan tuh. Pembekalan untuk yang mereka mau datang ke sini. Ya, itu harus dipastikan. Apa pembekalan? Pembekalan supaya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan adalah sesuai dengan apa yang dia mampu kan. Lalu kemudian hal-hal lain, kepastian soal penggajian, keamanan kerja, ya. Lalu hal-hal yang lain mungkin pemerintah kan punya, harusnya nanti harus digalakkan lagi jaminan kerja, jaminan kesehatan, keamanan kerja, sampai jaminan hari tua, lalu jaminan kalau nanti meninggal gimana, ya kan? Ya kan? Mau kan hidupnya terjamin? Nah, kita mesti tolong pemerintah kita, negara kita itu kaya, ya kan? Satu, kita punya kekayaan dari kekayaan alam. Nah kalau Anda, saya, ini kita kekayaan, kita ini kekayaan juga, kekayaan negara juga. Kita adalah kekayaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu besar. Makanya negara harus memanfaatkan potensi dari setiap kita, termasuk Anda, ya kan? Termasuk kita harus dimanfaatkan, harus diambil sedemikian rupa dan dikembalikan manfaatnya untuk kita semua juga. Bahwa itu kan potensi ya. Setiap manusia Indonesia punya potensi untuk bisa membantu dirinya dan juga bantu orang lain. Karena itu tadi kalau Anda tanyakan soal apa itu program ya, program perlindungan itu harus kita pastikan harus jalan. Bukan saja apa yang akan nanti, tetapi apa yang sudah dijalankan kadang-kadang tidak menyentuh kepada masyarakat, ya nggak Pak Ustaz? Itu harus kita pastikan bahwa yang sudah jalan, sudah bagus, harus menyentuh ke masyarakat, dan yang belum ada harus kita jadikan ada. Itu saja dulu. Nanti kita nyanyi dulu ya. Saya nyanyi ini nggak ada pemain gitar gimana? Saya mau menyanyi untuk kebenaran dan keadilan. Lagunya mana tuh? Oke itu teman-teman ya, sebab di belakang masih ada yang banyak yang duduk nggak kelihatan. Kalau itu duduk kan, duduk yang tertib, duduk semuanya, duduk. Saya punya teman dari Malaysia. Terima kasih nih teman warga negara tuan rumah kita. Asal sini lah. Beliau mau bantu saya nih, beliau mau bantu. Saya juga baru kenal ini. Bapak Ibu duduk ya. Duduk semua. Zon bisa nggak Zon? Dan yang di panggung tolong.
Oh, first time. Yang di panggung tolong turun karena Jadi untuk yang di panggung ya cuma hanya beberapa orang saja. Jadi berhubung nggak bawa musisi dan saya nggak jago-jago amat juga main gitar. Tepuk tangan untuk Aswar. Ini kita mau lagu apa, Aswar? Atas ini. Ayo, ada kursi. Nah, sini Aswar. Oke. Tepuk tangan sekali lagi untuk Aswar. Saya harap kedatangan saya di sini tidak lain menambah daripada menambah semangat untuk Anda semua. Juga ada teman saya dari OMG. Apa kabar? Tahu nggak OMG? Once Michael Gang. Itu bukan partai. Ya, semoga semua sehat dan makin sukses di Malaysia ini, bisa memberikan kontribusi untuk tuan rumah di sini, bisa bawa juga uang balik ke Jakarta, ke Indonesia kepada keluarga, meningkatkan hidup kita semua lebih baik. Gimana? Saya mau coba bawain lagu ini, tapi Azhar nggak tahu bisa apa nggak. Nggak apa-apa ya. Jangan serius-serius amat liatnya. Kayak juri Indonesian Idol. Emang saya mau dilombain ya? Oke, Azhar. Lagu yang mana, Azhar? Ini aja nih, gampang nih. Coba ini bisa nyala nggak mic-nya? Gitarnya?